Sehingga ini membuat perpecahan ya, sampai santri-santri dan alumni Lirboyo itu mendatangi kan kantor itu Trans 7 itu. Lah ini TV baru kemarin gitu ya. Saking ketidaktahuannya itu ya. Jadi itu narasi-narasi yang menyesatkan ya. Narasi-narasi yang menyesatkan umat, yang ini menyebabkan orang awam ya menjadi suudzon lah. Itu selalu dinarasikan negatif untuk pesantren. Yang baiknya itu nggak pernah diangkat Nggak gitu. boleh. Nah saya bilang pesantren ini kayak kertas putih gitu ya. Jadi kalau ada noda setetes atau satu titik itu kelihatan. Makanya yang viral tuh yang jelek-jelek Yang tadi. jelek-jelek. Lu jangan tanya begitu, emang Anda Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Marhaban. Teman-teman pendengar setia, selamat datang di podcast Bincang Pesantren Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Selamat datang, dan tentunya kehadiran podcast kita ini tidak lain tidak bukan adalah untuk merespon ya isu-isu negatif, framing ataupun berbagai hal terkait pesantren. Dan alhamdulillah pada hari ini ya telah hadir bersama kita ya guru kita Al Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Marhaban, selamat datang Pak Kiai. Marhaban, ahlan wa Mudah-mudahan sahlan. sehat selalu. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Dan insya Allah bersama beliau kita akan mengupas, ya, menguliti, kemudian sama-sama mengambil ibroh tentunya terkait dengan isu-isu yang saat ini sudah nampaknya berkali-kali menyentuh pesantren ini Pak Kiai ya. Iya betul. Setelah kemarin sempat situasi kondisi itu adem, kemudian tensinya menurun, ini muncul lagi nih Pak Kiai ya. Iya. Ada satu televisi nasional ya yang kemudian dalam salah satu postingannya ini dinilai bernada melecehkan pesantren dan kiai. Ya, bahkan sampai muncul-muncul istilah-istilah baru. Nah, ini bagaimana menurut Pak Kiai terkait fenomena ini? Ini kenapa sebenarnya ini Pak Kiai, atau bagaimana ini Pak Ya, Kiai? baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul ya, tidak pernah berhenti ada narasi-narasi yang mencoba untuk memojokkan pondok pesantren. Sehingga ini perlu direspon ya, supaya tidak menjadi wabah dan stigma negatif di dunia pesantren. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan bahwa pesantren ini memiliki jasa yang besar untuk mencerdaskan umat dan bangsa ini. Dan usianya lebih tua daripada negeri kita yang tercinta ini ya. Jadi oleh karena itu, sisi positif pesantren inilah yang harusnya dimunculkan. Bukan malah narasi-narasi pinggiran, narasi-narasi yang mencoba untuk membuli pesantren. Ini tentunya kurang baik dan kurang sopan ya, su'ul adab lah gitu ya. Jadi narasi yang kemarin ditayangkan di salah satu TV nasional itu sebenarnya tanda ketidaktahuan dan tidak begitu paham tentang dunia pesantren. Melihat pesantren dari arah yang jauh, melihat pesantren dari data-data yang mentah ya, comot-comot dari media sosial yang kemudian dibuat narasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun karena kebencian ingin memojokkan satu pesantren gitu ya. Nah, ini tentu harus diluruskan ya, harus diluruskan. Dan di situ muncul banyak sekali ya yang saya lihat itu ya, narasi-narasi feodalisme ya, santri dianggap diperbudak ya, santri terlalu
direndahkan, ya. Ini narasi yang tidak benar, ya. Tidak ada istilah feodalisme di Pesantren. pesantren, ya. Nah, santri itu ketika mondok prinsipnya adalah khidmat, ya. Jadi khidmat itu ya berarti tidak ada semacam jiwa yang tertekan, ya. Tidak ada merasa diperbudak, justru di situ ada rasa senang dan ridho untuk berkhidmat di pesantren, khidmat ke guru. Itu tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak zaman sahabat. Bagaimana dulu sahabat Anas bin Malik khidmat, ya, membantu Nabi 10 tahun lebih sampai Nabi wafat, ya. Demikian juga generasi-generasi setelahnya dari sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Jadi budaya khidmat yang ada di pesantren tidak bisa kemudian disebut sebagai bentuk feodalisme. Karena itu juga sebagai bentuk adab, ya, seorang santri kepada kiainya atau kepada gurunya, ya. Karena ketika seseorang itu khidmat di pesantren, disitulah adanya keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu didapat tidak serta-merta di dalam kelas atau di ruang halakoh, tapi di luar kelas atau di ruang lain dari kelas itu ada istilah khidmat, ya. Khidmat itu artinya ya kita di pesantren punya tanggung jawab diri, punya hormat diri dan juga takzim kepada kiai. Jadi kalau ada santri nyapu di depan pekarangan rumah kiai, itu bukan feodalisme. Itu tanda bagaimana khidmatnya seorang santri kepada guru. Nggak ada masalah, ya. Santri misalkan kadang ikut ke sawah gitu, ya, Pak kiainya punya padi, punya tebu, kadang ikut menanam padi di situ. Itu hal yang biasa gitu, ya. Saya sendiri rasakan itu biasa, nggak ada rasa tertekan gitu, ya, ketika kita dulu mondok ikut nyapu di pekarangan Pak Kiai, ya, ikut bantu masak di dapur gitu kan. Terkadang nyuci pakaian itu nggak ada masalah, atau di sawah. Malah ada kebahagiaan bagi Iya, kebahagiaan luar biasa itu. Jadi seneng gitu, ya. Jadi tidak ada istilah feodalisme itu nggak ada, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tradisi yang memang khas pesantren. Jadi nggak ada istilah rasa santri tertekan gitu, nggak ada gitu, ya. Jadi khidmat itu hal yang diajarkan oleh Nabi kepada dulu santri-santri Nabi, yaitu para sahabat. Bahkan sahabat itu berebutan, ya. Ya. Salah satunya adalah menyiapkan air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada salah seorang sahabat di Madinah namanya sahabat Al-Aslami, ya, Rabi'ah Al-Aslami. Itu setiap kali menjelang waktu sholat, ya, itu beliau sudah standby dan menyiapkan air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disiapkan, Nabi nggak perlu nyari sumur sana, sumber mata air sana, enggak. Sahabat itu khidmat, ngambilkan air dari sumur atau menggotong air, kemudian dibawa, didekatkan Nabi wudhu. Itu khidmat. Apakah feodalisme gitu? Enggak kan? Tetapi Nabi juga kemudian tidak memanfaatkan untuk menindas, tidak. Nabi bukan sosok penindas, sosok rahmatan lil alamin. Ketika melihat santrinya, para sahabat tadi menyiapkan air, Nabi pun sebenarnya ingin membalas, karena Nabi itu selalu yukafi'u, memberikan balasan terhadap kebaikan orang lain, termasuk muridnya tadi kan. Kata Nabi, asal kamu minta sesuatu nanti aku kasih. Maksudnya Nabi itu kalau kamu minta upah tak kasih gitu, ya. Kata sahabat juga tidak pamrih gitu, ya. Jadi khidmat tanpa pamrih, tanpa letih, tanpa lelah gitu, ya. Siang dan malam gitu. Enggak ya Rasulullah, saya enggak minta sesuatu, alias tidak pamrih itu. Santri juga sama, diajarkan di pesantren itu enggak pamrih gitu. Ya, enggak seperti dianggap sebagai feodalisme atau dianggap sebagai pekerja juga tidak. Jadi enggak butuh upah itu, ya. Upahnya adalah pahalanya dan ridhonya Allah gitu. Itu budaya pesantren. Ketika ditawari oleh Nabi, kamu mintalah sesuatu, ya. Akhirnya sahabat Rabi' al-Aslami ini meminta karena disuruh Nabi kan. Akhirnya, ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya hanya ingin
menjadi sahabatmu di surga. Enggak hanya di dunia ini ya, khidmat di dunia. Saya bahkan kepingin khidmat nanti di surga ya Rasulullah. Ya, bersahabat lagi, berteman lagi denganmu. Afa ghairu dzalik, kata Nabi. Yang lain dong, katanya. Ada enggak yang lain gitu? Kata sahabatnya, huwa dzak. Itu aja ya Rasulullah. Itu aja. Jadi itu budaya khidmat ya. Budaya khidmat. Sejak zaman Nabi diajar. Ini sebenarnya yang kemudian diadopsi oleh pesantren gitu ya. Kemudian juga sahabat Ibnu Abbas, mungkin kita sering dengar kan doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin, ya kan? Ya Allah faqihkan Ibnu Abbas tentang agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan ajari tafsir kan. Itu asbabul wurud dari hadis itu kan jarang yang tahu. Itu disebutkan ketika Nabi SAW melihat ketika beliau mau sholat, kemudian ada air. Nah, siapa ini yang nyiapin air wudhu ini kan? Nah, dijawab itu Ibnu Abbas katanya. Ibnu Abbas yang masih sahabat junior waktu itu sudah dapat warisan sahabat-sahabat yang lain, itu tradisi gitu ya, khidmat namanya ya. Khidmatkan diri gitu ya. Akhirnya Nabi juga sama kan tadi. Selalu ketika dibaiki sama orang lain dia akan membalasnya. Maka paling tidak Nabi membalasnya dengan doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi keluar dari lisan Nabi tadi doa, ya Allah faqihkan Ibnu Abbas dan ajari tafsir. Nah, budaya ini terus ditransfer ya dari generasi ke generasi ya, agar mereka itu punya jiwa khidmat ya, kepada guru, khidmat kepada kiai, ajengan ya di pesantren, hal itu. Hal ini berarti kalau bisa ditarik ya Pak Kiai, ini sebenarnya tidak jauh berbeda bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya, begitu ya Pak Kiai? Sama ya, jadi seperti anak kan. Makanya dulu di pesantren itu kun aban qabla antakun mualliman ya. Jadilah kamu bapak ya, sosok ayah itu sebelum kamu jadi seorang guru ya. Itu arti bahwa dulu di pesantren itu ya yang namanya guru atau kiai itu ya bapak gitu. Bahkan ternyata itu ya saya lihat di tafsir-tafsir para ulama dan di kitab-kitab Turas itu ya, bahwa dalam madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hanafiyah, itu kalau di madhab Hanafiyah kita kenal ada kitab Ta'limul Muta'allim ya, dan di kitab-kitab Syafi'iyah itu juga disebut ya bahwa guru ya itu adalah al-aba fiddin, orang tua ya. Jadi kita berbakti kepada guru itu lebih kuat ya daripada berbakti ke orang tua. Jadi didahulukan. Karena yang namanya guru itu tadi memberikan ilmu sehingga kenal Allah, ya kan? Memberikan ilmu sehingga dia tahu agama, ya. Dan memberikan nikmat dalam arti pengetahuan yang kekal tadi sehingga dia bisa masuk surga dan menyirami rohnya tadi. Nah, itu kan lebih utama. Nah, kebanyakan orang tua itu adalah hanya sekedar memberikan sesuap nasi, minum, ya, jasadiyah gitu ya. Kalau guru itu ruhiyah. Nah, ruhiyah tadi didahulukan dari jasadiyah tadi. Nah, itu dalam tradisi ulama Syafi'iyah. Makanya di kitab-kitab Syafi'iyah itu disebutkan. Demikian juga di kitab-kitab Hanafiyah dan ulama yang lainnya, karena orang tua ya. Jadi harus dihormati tadi, takzim ya, takzim kepada guru tadi ya. Karena itu adalah orang tua kita ya, orang tua kita dalam agama gitu ya. Sehingga ta'zim di situ salah satunya masuk dalam kategori tadi khidmat ya. Jadi khidmat kepada guru itu bukan feodalisme ya, bukan penindasan, bukan perbudakan. Tapi itu ta'zim ya, ikroman lil ustadz ya, atau lil masyayikh itu. Hal-hal yang itu sebenarnya sudah menjadi tradisi di dunia pesantren gitu ya. Jadi pesantren ini ibarat keluarga ya Pak Kiai ya, ibarat ada ayah ya, ada sosok ayah yang kemudian membimbing utamanya tentang perkara-perkara diniyah ya, tentang keagamaan. Nah, ini juga kepada para netizen yang budiman ini ya, beda antara khidmah dengan feodalisme ini ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita disuruh orang tua kita beli garam sudah merasa dijadikan budak ya. Karena jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi ya. Ini tapi juga jangan disalahgunakan ya. Oh, katanya guru lebih
diutamakan tadi dari orang tua, kemudian dipertentangkan, jangan juga ya. Jadi ya dua-duanya lah. Ya khidmat kepada orang tua, khidmat kepada guru. Karena saya pernah menemui satu kasus ya, ada seorang itu konsultasi, dia barusan belajar dari gurunya itu tentang masalah inilah, ceramah-ceramah yang dulu pernah beredar, apakah matahari mengelilingi bumi ataukah bumi yang mengelilingi matahari. Nah, dia punya wawasan dari gurunya yang bertentangan dengan orang tuanya, berdebat, akhirnya tidak tegur sapa selama 3 bulan. Saya bilang, untuk apa saya bilang gitu, mempertentangkan antara orang tua dan guru dalam hal-hal yang sebenarnya ya itu hanya sekedar apa ya, tidak esensi gitu. tidak esensial gitu ya. Itu ada juga yang berpaham. Maksud tadi ya para ulama tadi bahwa guru tadi itu lebih kuat untuk khidmat karena telah memberikan ruhiyah masalah agama ini dari orang tuanya yang jasadiyah ya. Ini bukan berarti dipertentangkan, bukan. Jadi artinya ya kita hendaklah menganggap guru kita itu ya orang tua kita gitu. Jadi jangan kemudian mengesampingkan hal ini ya. Dan Pak Kiai, ini fenomena yang bisa dikatakan memancing banyak pihak yang merespon ya Pak Kiai. Iya. Kalau tidak salah kemudian ada juga ya salah satu lembaga besar yang juga usianya lebih tua dari negara ini akhirnya merespon, menuntut untuk adanya permintaan maaf, kemudian tanggung jawab. Namun ini netizen juga kemudian banyak juga responnya nih Pak Kiai. Salah satunya adalah tidak berbenah, kenapa harusnya ini menjadi nasihat atau tidak benar. Ini bagaimana Pak Kiai menanggapinya ini Pak Kiai? Iya, jadi itu yang namanya TV yang kemarin menyiarkan secara langsung ya Trans 7 itu ya. Ya otomatis hendaklah minta maaf. Kan itu salah jelas ya. Dan gegabah gitu ya. Ya. Dan narasi yang dibangun itu tidak edukatif itu, provokatif ya. Sehingga ini membuat perpecahan ya, sampai santri-santri dan alumni Lirboyo itu mendatangi kan kantor itu Trans 7 itu, dan juga sampai beberapa pesantren bahkan dari ketua PBNU juga turun tangan ya. Janganlah mengganggu pesantren. Anda ini siapa gitu ya. Jadi ini yang namanya media itu kan kadang apa ya, hanya sekedar cari viewer, penonton ya, untuk menaikkan rating lah, biasa lah, dicari-cari lah. Terkadang juga mencarinya itu enggak dipelajari secara mendalam itu. Riset jurnalistik tidak, jadi riset jurnalistiknya lemah sekali. Itu kan saya lihat sebenarnya itu banyak kan, memang ada oknum-oknum yang suka memposting postingan provokatif, suka memframing gitu ya pesantren-pesantren yang dianggap tradisional, dianggap terlalu hulu katanya kan. Cium tangan ke kiai ya kan, sampai jongkok misalkan. Lah itu kan hulu menurut mereka. Jadi masalahnya sekarang itu ya banyak oknum-oknum yang seperti itu ya. Padahal sebenarnya budaya tadi ya, santri cium tangan ataupun ibaratnya hormat ya, ketika kiai datang dia berdiri misalkan, ataupun apa namanya menyambut gitu ya Pak. Ataupun jongkok dan seterusnya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Mengajarkan sopan santun ya, unggah-ungguh, mengajarkan adab. Toh budaya cium tangan itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan disebutkan dalam hadis itu ketika sahabat Ka'ab bin Malik ya, yang pernah ada kasus nggak berangkat perang ya, kemudian dikasih sanksi kan waktu itu, ketika turun ayat diterimanya taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik ya, itu beliau datang kepada Nabi ya, faqabiltu yadahu, aku cium tangan Nabi gitu ya, waruk bataihi, dan kedua lutut Nabi. Jadi mencium tangan, mencium kedua lutut tuh nggak ada masalah. Kalau bahasa orang Jawa atau pesantren dulu itu sungkeman ya, ke orang tua, ke guru, itu ada contohnya gitu. Kadang teman-teman tuh serampangan nggak baca hadis ini gitu ya. Dikira orang cium tangan itu hulu. Mengkultuskan. Mengkultuskan kata siapa? Jadi nggak mengkultuskan pesantren itu. Masalahnya sekarang itu orang nggak pernah nyantri gitu kan.
kemudian belajar di YouTube. Dan sekarang juga banyak juga pesan-pesan orang mendirikan pesantren. Tapi dulu nggak punya sejarah dia pernah nyantri gitu. Nyantri. Ya kuliah iya, kemudian otodidak berguru di YouTube ya kan, atau di Google akhirnya bikin pesantren ya. Kemudian mengharamkan cium tangan untuk apa santri ke gurunya, ini termasuk hulu berlebihan. Itu banyak ya oknum-oknum seperti itu. Nah itu yang terkadang dia juga yang buat narasi-narasi negatif untuk pesantren-pesantren yang sudah usianya lebih tua dari usia bapaknya daripada negeri ini. Ya, itu tradisi udah lama di pesantren. Budaya cium tangan kiai, ya kan, sungkeman. Itu biasa termasuk yang kemudian di masyarakat kita sungkeman kalau pas hari lebaran atau apa. Enggak ada masalah. Mencium tangan orang tua, mencium tangan kiai ataupun apa lutut itu nggak ada masalah ya. Itu dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Bahkan sahabat yang lain itu juga disebutkan dari riwayat Buraidah bin Al-Husain itu ya. Itu juga bahkan ketika mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga apa sahabat cium tangan dan cium kaki, kedua kaki bahkan. Jadi tidak ada riwayat yang cium tangan, cium lutut dan cium kaki. Apakah itu kemudian hulu? Tidak. Jadi ada hadis yang itu menjadi sunnah ya untuk cium tangan, cium apa lutut dan kaki. Itu sunnah yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak bisa disebut sebagai apa hulu ya. Disebut hulu itu juga tidak ya. Dan loh itu kan sama Nabi gitu kan. Sahabat ke Nabi lah. Sahabat ke sahabat yang lain apakah iya? Ya iya juga. Ya, misalkan sahabat Ali misalkan contoh ya. Beliau juga mencium tangannya Al-Abbas. Nah, ya, kan istilahnya paman atau pakde kan ya. Nah, itu kan ibaratnya orang tua lah gitu ya. Cium tangan. Ali, sahabat Ali, cium tangan dan juga cium kaki beliau ya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnul Hajar ya, Al-Haytami. Jadi tidak tahu bukan berarti tidak ada ya. Ah ini kadang orang sekarang ini loh, sok tahu orang sekarang ya hanu lah orang sekarang itu kadang mungkin narasi yang dia bangun itu ya berangkat dari semangat ya, tapi semangatnya tidak tahu tadi, tidak tahu hadisnya, wawasannya kurang ya, kemudian nggak banyak dia baca dari kitab-kitab adab ya. Ya, kita kan kalau orang pesantren kitab adab ini sangat penting sekali, kitab taklim muta'alim ya, pertama kali al-adab qoblal ilmi ya. Kemudian kitab Adabul Kubro, al-adab al-kabir juga ada ya. Atau ada kitab ini saya bawa kitab al-majmu' misalkan ya. Itu sampai ya ini sebenarnya kitab fikih ya kan, kitab fikih yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Tapi lihat di kitab Majmu' itu apa isi pertama? Adab. Adab sebagai seorang muallim, muta'allim ya. Sehingga tadi bahkan ya Imam An-Nawawi rahimahullah ya itu meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas nih. Ya, sanadnya panjang sampai Ibnu Abbas maksudnya ya. Jadi kenapa tadi itu kok ada budaya adab? Takzim, khidmat kepada guru tadi itu. Karena ada hadis, man adza faqihan faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang itu menyakiti hati seorang ulama ya faqih ya, maka dia menyakiti Rasulullah ya, karena memang ulama itu ya, para kiai, para guru itu ya memang penerus ya, warasatul anbiya. Ya. Bahkan Amirus Syu'ara itu kalau seandainya ada nabi lagi gitu ya setelah Nabi Muhammad, maka ulama atau guru itulah ya an yakuna nabiyan, menjadi seorang yang berhak gitu ya. Iya. Ya. Tapi nggak ada nabi. Gitu. Nabi sudah. Makanya tadi riwayat Ibnu Abbas itu kalau orang menyakiti seorang ulama gitu ya, faqih gitu ya, itu nyakiti Rasulullah. Lah ini TV baru kemarin gitu ya, saking ketidaktahuannya itu ya. Itu kiai besar itu. Ki Anwar Mansur itu kalau orang
biasa di dunia pesantren itu sesepuh itu, kiai senior itu. Jadi yang ditampilkan itu memang apa ya, betul-betul memojokkan gitu. Narasinya itu nggak sopan belas itu ya, kurang bagus ya. Itu kiai udah sepuh ya Allah kalau kita lihat ya dari pagi itu. Dan biasalah kita dulu di pesantren itu dari pagi nanti sampai turun balah kitab itu. Sampai beliau membawa kaca pembesar seperti itu. Iya kan? Nggak pamrih, nggak letih gitu ya. Kok gitu Dinarasikan dinarasikan dengan narasi yang ibaratnya itu kurang adab lah gitu ya. Su'ul adab istilahnya. Istilah bahasa pesantren itu su'ul adab ya. Nggak boleh terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Dan itu nggak dibenarkan juga secara sopan santun sosial itu juga nggak dibenarkan ya. Apalagi kalau itu masalah di dunia pesantren gitu. pesantren. Kemudian ini juga banyak sekali istilah-istilah yang muncul nih Pak Kiai ya. Memang Iya. netizen kita ini kreatif ya Pak Kiai. Kreatif ya. Ada segala istilah santri ngesot ya Pak ya. Iya. Oh, tadi feodalisme pesantren yang biasanya dikaitkan dengan perbudakan dan tuan tanah. Seakan-akan ini mendiskreditkan posisi pesantren tuh kayaknya selalu bahasakan sebagai pihak yang lemah. Ini benar atau tidak Pak Kiai? Kayak sepertinya kita dibahasakan tuh lemah, kemudian tidak punya kekuatan baik secara fisik ataupun finansial. Padahal kalau sejarahnya pesantren ini bagaimana Pak Kiai? Iya. Jadi itu narasi-narasi yang menyesatkan ya. Narasi-narasi yang menyesatkan umat yang ini menyebabkan orang awam ya menjadi suudzon lah. Menjadi curiga terhadap dunia pesantren ini. Makanya salah satu penyebab utama ya banyaknya sekarang merosotnya santri-santri itu. Banyaknya orang tua nggak mau lagi mesantrenkan anaknya itu karena memang stigma negatif yang dibangun di media sosial ini, TV dan podcast itu kan. Itu selalu dinarasikan negatif untuk pesantren. Yang baiknya itu nggak pernah diangkat gitu. Nggak pernah diangkat misalkan santri lagi tahajud, lagi ngaji kitab, setor hafalan, murojaah. Bagaimana mereka berjuang, perih dan pedihnya dan beratnya di dalam mencari ilmu harus pisah dengan orang tuanya, harus mandiri di pesantren gitu kan. Itu nggak pernah diangkat. Nah saya bilang pesantren ini kayak kertas putih gitu ya. Jadi kalau ada noda setetes atau satu titik itu kelihatan. Makanya yang viral tuh yang jelek-jelek tadi. Narasi yang jelek-jelek ini cepat viral gitu ya. Ketika ada oknum yang melakukan sesuatu yang kurang baik gitu ya, langsung kan meledak itu beritanya kan. Kasus inilah, kasus itu. Apalagi kalau dikaitkan kasus pelecehan, kekerasan gitu kan. Feodalisme tadi itu. Ini jahat ini ya, narasi jahat ya. Saya bilang itu narasi jahat untuk dunia pesantren ya. Kemudian Pak Kiai, ini pesantren ini kan usianya juga sudah tua, hidup ya Pak Kiai ya, hidup dan menghidupi mungkin bahasa kita Pak ya, hidup dan menghidupi. Ini alhamdulillah juga salah satu ini Pak ya, salah satu cara hidup pesantren nih Pak ya. Ada alhamdulillah produksi ya, produktif ya. Alhamdulillah di sini di hadapan kita ya ada Suti Water. Ya, ini produk yang kemudian hasil ya daripada usaha untuk menghidupkan pesantren. Jadi pesantren itu seperti podcast yang lalu kita bahasnya pesantren itu mandiri. Mandiri. Iya, ini sebenarnya untuk mewariskan nilai aja. Bahwa pesantren itu jangan dibilang ngemis ya. Proposal. Ya, minta amplop. Itu kan yang dinarasikan. Pesantren itu mandiri ya. Mangga. Pakai sambil dinikmati Pak. Ini air alhamdulillah. Airnya Suti Water. Air yang diproduksi langsung oleh pesantren oleh BKSPPI. Dan kemandirian ini memang harus terus dihidupkan ya. Ini yang jarang diliput ya, kalau yang hal-hal yang mandiri itu enggak diliput, enggak dinarasikan. Padahal kemandirian pesantren itu luar biasa. Itu bahkan ada anggota ya pesantren BKSPPI yang pimpinan Umi Wahidah itu ya. Itu bayangkan santrinya 15.000 lebih. 15.000. Gratis. Dikasih makan 3 hari sehari. 3 kali sehari ya, 3 kali sehari. Bayangkan 15.000. 15.000. Sekarang ada program MBK, yang MBK baru berapa ribu siswa misalkan itu kan butuh vendor ini macam-macam itu ya.
Ini 15.000 baru satu pesantren. Satu pesantren. Gratis. 15.000 gratis. Itu salah satu anggota BGSPP ya, itu Pesantren Umi Wahidah. Dan ketika dulu kita bincang-bincang ya dengan beliau itu, dananya dari mana? Bunyai gitu kan. Dananya dari mana? 15.000 santri, semuanya makan, semuanya minum, bertempat tinggal. Ini dana dari mana? Apakah dari Pemda, Pemprov atau pemerintah pusat? Enggak. Tidak. Mandiri. Dan beliau ini memiliki lebih dari 60 perusahaan. 60 perusahaan. Iya. Dia punya 300-an hektar sawah di Sumedang sana. Punya lahan kopi di Lampung, punya perusahaan ini dan semuanya diproduksi mandiri. Misalkan santri butuh makan tahu, di situ diproduksi tahu. Butuh makan tempe, diproduksi. Butuh bahkan sandal diproduksi. Apalagi air gitu ya. Ya. Jadi janganlah kemudian meremehkan pesantren ini. Dan ekonomi pesantren ini, basis ekonomi pesantren itu luar biasa menggerakkan ekonomi keumatan. Makanya BGSPPI juga pimpinan umumnya Al-Mukarram Profesor Didin Hafiduddin, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, pimpinan umum ya, ketua umum BGSPPI. Ini sudah menerbitkan satu buku ini. Buku ini ya. Membangun kemandirian umat. Membangun kemandirian umat. Jadi ini sebenarnya dunia pesantren. Fikroh, pemikiran dunia pesantren. Ya. Di sini konsepnya lengkap ya. Yang intinya pesantren itu ciri khasnya mandiri gitu. Mandiri. Jadi tidak perlu bergantung oleh siapapun. Ya. Kalau seandainya dunia ini tidak ada, pesantren masih bisa mandiri. Gitu. Sebelum merdeka kan pesantren sudah mandiri kan. Nah ini jangan remehkan pesantren, jangan narasikan negatif dunia pesantren itu. Ya. Nah ini yang nggak ditampakkan kemarin. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Hal-hal yang baik seperti ini kok nggak dinarasikan. Ini kan edukatif sifatnya ya, untuk mendidik masyarakat. Supaya masyarakat cinta pesantren. Supaya masyarakat juga berhutang dengan pesantren. Pesantren nggak pernah menjaga jarak dengan umat, dengan masyarakat. Itu hukum asal pesantren itu begitu ya. Kalau tuh ada oknum-oknum pesantren yang menyelisih ini, ya itu berarti oknum gitu. Oknum. Karena banyak juga orang yang sebenarnya tidak punya terah pesantren gitu ya. Nggak punya darah pesantren. Tiba-tiba kemudian mendirikan pesantren misalkan. Itu yang kemudian banyak kasus jadi. Ya. Kalau toh mau mendirikan pesantren nggak dilarang sih ya. Ya, misalkan dia yang bikin yayasannya tapi yang ngajar tetap alumni pesantren, ya, mudirnya alumni pesantren. Karena sekali lagi orang itu kalau tidak pernah hidup di pesantren dia nggak akan bisa menjiwai gitu. Walaupun sejuta buku tentang pesantren dia baca, tapi belum pernah mencicipi rasanya pesantren, nggak bisa menjiwai gitu. Nah, padahal yang penting kan jiwanya tadi, ya, jiwa pesantrennya itu, jiwa perjuangan, jiwa khidmah, ya, jiwa untuk terus beramal, ya, kemudian menyatukan umat. Ini adalah sebagai pilar-pilar pesantren ya, budaya tafakuh fiddinnya, budaya ilmu, budaya iqomatuddinnya, budaya berdakwahnya, budaya adab, budaya kejamaahannya. Ini budaya-budaya pesantren sebenarnya harus dirawat gitu. Yang itu tidak banyak masyarakat awam tahu ya. Taunya pesantren itu dekil gitu ya, tradisional, sarungan, gatel-gatel. Itu nanti makan apa masa depan. Loh jangan tanya begitu, emang Anda Tuhan. Mereka itu loh, nanti dibuang di hutan juga bisa makan gitu. Masih bisa hidup ya. Iya, seandainya di laut itu di bawah laut ada oksigen, santri ditaruh sana masih hidup saya bilang. Jangan meremehkan pesantren. Jiwa pesantren itu justru mau ada teknologi maju atau enggak, pesantren itu tetap hidup gitu. Ya. Jadi jangan dinarasikan pesantren tertinggal, nanti nggak bisa makan, nggak bisa kerja, ya nggak bisa apa-apa katanya kan, hanya bisa ngaji tok katanya. Ya bisa ngaji, ya bisa mandiri, namanya santri itu. Ya kan nggak ada istilah santri kelaparan itu. Kiai meninggal dunia karena kelaparan, nggak ada ceritanya. Karena orang yang menjaga agama ini, kalau kita menjaga agamanya Allah, Allah akan menjaga. Ihfadillah yahfadka. Kalau kamu jaga Allah, ya, agama Allah maksudnya ya,
ya kita akan dijaga oleh Allah, nggak akan kelaparan gitu istilahnya. Sampai dulu ada kiai berwasiat ya kepada santrinya ya, nanti kalau kamu tetap menjaga ilmumu di pesantren, menjaga hafalanmu, kok kamu hidupnya sengsara, kamu kelaparan. Nanti kalau abah itu biasa panggilan untuk kiai ya. Kalau abah meninggal, itu pusara atau patok makamnya itu diungkak-ungkak aja Jadi dicabut aja kalau kamu jadi santri kok kelaparan gitu kan ya. Jadi selama tadi mau mengamalkan ajaran-ajaran pesantren tadi, ya mengamalkan ya itu tadi ajaran-ajarannya ada di Quran, hadis, kitab-kitab Taurat tadi itu. Itu pesantren. jadi pegangannya keyakinan juga Pak ya. Yakin. Jadi keyakinan santri itu ya, itu menjadi roh tadi. Bahkan di kitab-kitab di kitab-kitab kuning itu ya, yang biasa dikaji di pesantren atau semacam pendidikan nilainya lah. Itu misalkan disebut di kitab Al-Umriti ya. Di kitab Al-Umriti itu nadhoman dari kitab Al-Jurumiyah yang biasa dikaji oleh para santri ya. Apa di mukodimanya untuk memotivasi keyakinan santri itu? Idzil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Nah, seorang anak muda itu sesuai kadar keyakinannya dia diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Orang yang tidak punya keyakinan, nggak ada manfaat hidup itu. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Loh ini rohnya santri nih. Makanya kenapa kok di pesantren kok disuruh ngafalin Jurumiyah, Umriti, Alfiyah. Loh Anda ini nggak ngerti nikmatnya orang menghafal Umriti, menghafal Alfiyah. Ini sebuah keyakinan, sebuah cahaya gitu ya. Makanya kenapa kok di pesantren itu menghafal kitab. Oh ini kalau ilmu teorinya taksonomi belum ini terbelakang misalkan ya. Kan menghafal baru level 1 katanya. Iya level 1 tapi Anda nggak hafal juga gitu kan. Ngafal Quran santri hafal, Alfiyah santri hafal, Umriti santri hafal. Walaupun level 1 menurut teorinya belum. Ya, taksonomi belum. Ya. Itu penting dalam budaya pesantren. Karena itu adalah untuk mewariskan ilmu. Ya, jadi al ilmu fis sudur, ilmu itu dihafal di dada, la fis sutur. Bukan di Google, ya, bukan di AI, bukan di laptop tadi. Itu tradisi menghafal tuh biasa gitu. Nah di Barat karena nggak mengenal tradisi teks yang dihafal, makanya Bible itu kan nggak bisa dihafal, nggak ada pastor, pendeta sampai paus pun misalkan nggak ada yang hafal, misalkan ya kitab suci mereka, agama manapun nggak ada yang hafal, kecuali Islam tadi, santri tadi yang menghafal. Dihafal karena itu memang pondasi dasar. Jangan menyepelekan menghafal tuh nanti membebani santri, merusak otak kanannya, jadi hidupnya nggak tenang. Nggak tenang itu Anda mindsetnya yang salah itu. Karena kalau nggak dirasakan tuh nggak tahu ya Pak. Nggak tahu. Orang kalau nggak bisa menikmati itu, ya itu yang nggak bisa merasakan manis. Makanya kalau dalam pepatah Jawa itu orang hidup tuh kayak minum kopi. Kalau nggak bisa merasakan nikmatnya kopi, yang tahu pahitnya doang. Sama kayak orang bukan pesantren, nggak pernah pesantren. Melihatnya ya pahit, wae gitu ya. Padahal santrinya juga enjoy, enak, nikmat gitu ya. Tidur kadang nggak tanpa tikar. Kalau zaman saya mondok itu ya nggak ada tikar. Tidur di masjid itu gotaan atau kamar santri itu ya untuk naruh kitab aja gitu. Tidurnya di mana? Di mana-mana. Tidurnya di masjid, di aula gitu ya. Nggak ada masalah, biasa aja gitu. Ya mungkin kalau sekarang sih pesantren keren-keren ya kalau sekarang ya. Asramanya ada AC-nya. Kasurnya spring bed misalkan. Punya lemah ya. Itu malah kadang lemah. Sekarang nih kenapa ya banyak juga yang oknum juga sih ya. Ini disclaimer juga. Ada ya yang seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya tuh nanti untuk jiwa kemandiriannya, perjuangannya itu agak kurang itu. Walaupun nggak salah juga ya, santri tidur di kasur silahkan. Cuman kalau itu kebablasan ya nanti terlalu nikmat, lupa gitu ya. Tahajudnya lupa, bangun malamnya lupa.
akhirnya lengket rebahan wae gitu. Itu yang nggak diinginkan. Nah sebenarnya Nabi juga mengajari orang itu untuk biasa mandiri dan nggak harus mengikuti kenikmatan badan gitu ya. Nabi itu pernah ya oleh istri beliau ketika melihat Nabi kalau bangun tidur itu nempel itu bekas tikar kan. Karena satu lapis. Oleh istri beliau ditumpuk jadi 3 lapis. Dalam riwayat yang lain ada 5 lapis itu. Agak tebel lah gitu ya. Supaya agak empuk. Nabi pulang melihat ini siapa yang melipat-lipat tikar ini. Saya Rasulullah. Kembalikan ke asalnya katanya. Saya khawatir malah nggak bisa bangun malam katanya. Nah ini jadi di pesantren ini juga ada budaya namanya tirakat. Budaya tirakat. Itu tadi nggak terlalu memanjakan badan gitu ya. Nggak terlalu memanjakan badan sehingga jadi malas ya. Dulu para ulama itu ada yang hanya sekedar tidur ya. Sambil duduk tidurnya ya. Ada Imam Syu'bah juga itu nggak mau beliau tidur di kasur itu ya. Selama 50 tahun. 50 tahun. Kenapa? Karena beliau itu khawatir nanti ketiduran terlalu nyenyak, nggak bisa murojaah. Beliau setiap hari khatam 30 juz, setiap hari. Itu diulang-ulang terus seumur hidup sampai wafat ya. Itu ada di sejarahnya Imam Syu'bah. Nah budaya-budaya warisan ini ditiru di dunia pesantren itu. Ya, budaya tirakatan, budaya berjuang, ya, tidak menghinakan badan. Makanya kalau dalam teori manajemen modern, wah ini nggak standar, ini terlalu umpel-umpelan, ya kan? Ini nggak manusiawi, tidak ideal. Ya, sekarang ini karena melihatnya tadi pakai kacamata yang terlalu jauh tadi ya. Ya, bukan orang pesantren menganalisa gitu ya. Kadang itu kecurangan ilmiahnya di situ. Kecurangan ilmiah. Nggak jujur sebenarnya dia, tapi kemudian belum divalidasi, diposting tulisannya. Ini jadi fitnah gitu ya. Padahal kalau lihat dari alumni itu harusnya sudah bisa jadi poin penting ya Pak ya. Iya. Ini kan alumninya banyak, kemudian kiprahnya Jelas. Ya. ya. Perjuangannya di masyarakat jelas. Menghidupkan ilmu, menghidupkan ekonomi, budaya dakwah, budaya keteladanan. Betul. Santri. Kalau tuh ada 1-2 santri yang kurang baik ya itu oknum aja lah gitu ya. Ibaratnya selalu ada margin Ya error. namanya ada errornya itu ya ada. Ini bukan surga kok. Ini dunia kan. Oh, jangankan di sini ya. Di Mekah saja ya ada. Di Madinah juga ada. Di tanah suci. Ya kan. Jadi inilah contoh bagaimana dinamika sosial itu yang harus kita baca secara cerdas tadi. Terakhir Pak Kiai. Ini terkait fenomena yang terus-menerus menyentuh pesantren ini Pak. Bagi pesantren sendiri bagaimana harusnya menanggapi atau menyikapi hal yang demikian nih, seperti narasi negatif kemudian ini Pak. Pesantren tidak boleh tidur ya. Harus terus melek ya untuk berjaga dan mengawasi, mengayomi umat ya. Karena kalau kita tidur dunia pesantren ini, serangan narasi ini, stigma itu, kitanya kalau tertidur tadi bisa jadi hancur ya, lebur. Sementara kita tidak melihat, tidak bisa merespon. Maka oleh karena itu pesantren harus terus melek terus ya. Tidak boleh tidur. Apalagi zaman sekarang terus berkembang. Fitnah semakin masif ya. La ya'tiz zaman illa ma ba'dahu syarrun mimma qabla. Karena Nabi sudah mewariskan zaman itu akan semakin buruk ya. Setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, pesantren itu kan selalu merespon tadi ya, keumatan ya. Jadi visi misi pesantren itu visi kenabian tadi, risalah kenabian ya. Sama kayak ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat-ayat pesantren yang biasa dibaca, dikaji, ditafsirkan. Jadi warisan Nabi itu nggak tega kalau umatnya menderita, ya kan? Pesantren juga nggak tega kalau umat ini menderita, umat ini tersesat, ya, umat ini terlalu kasihan gitu, ya, terjerembab, ya, tergerus dalam arus fitnah ini. Makanya selalu siaga tadi. Ya, saya selalu mengulang dulu istilah kiai dulu itu alladzina yanzuruna al-ummah bi ainir rahmah. Selalu melihat masyarakat itu dalam kacamata
rahmat untuk mengayomi, rahmat untuk mengentaskan dari kemiskinan, dari kebodohan, ya, dari fitnah, ya, supaya mereka dalam bingkai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan tentu dengan bingkai tadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, masya Allah Pak Kiai ya. Jadi intinya jangan takut pesantren, ya. Pesantren. Jangan takut memondokkan anak pesantren. Ayo pondokkan kembali anak-anak kita, dididik di pesantren. Karena ini pendidikan terbaik, Pendidikan terbaik. pendidikan moral, pendidikan adab. Ya, tidak hanya teori tapi praktis, itu dicontohkan secara langsung. Oh, terbukti dari pejuang-pejuang kita ini banyak alumni pesantren. Alumni pesantren. Alumni pesantren yang terlebih dahulu hadir bahkan sebelum negara kita hadir, ya. Pejuang-pejuang kita juga diisi oleh alumni-alumni pesantren. Bahkan BKSPP ini juga Pak Kiai ya. Ya. Kemudian dilahirkan, ya, digagas, dibangun oleh para kiai untuk mensinergikan mensinergikan pesantren supaya utuh. supaya utuh dan supaya kuat. Bahkan pahlawan-pahlawan kita, ya, itu banyak juga dari kalangan pesantren. Iya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Barakallahu fiikum. Begitu juga informasi, ilmu, ya, dan juga wawasan yang disampaikan kepada kita semua, ya. Mudah-mudahan teman-teman sobat pesantren semua, ya, bisa semakin bijak dalam menanggapi sekaligus mengajarkan kepada umat terkait isu-isu pesantren ini, karena memang isu-isu ini bukan isu-isu biasa, ya, bukan isu-isu yang harus dibiarkan, karena kalau dibiarkan ini nanti berdampak berbahaya. Utamanya tentu lebih jauh adalah untuk keberlangsungan, ya, umat kita, negara kita, ya. Demikian, jazakumullah khairul jaza. Insyaallah kita akan berjumpa lagi, ya, di podcast Bincang Pesantren BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai. Mudah-mudahan sehat selalu, ya, bisa terus membagikan, ya, ilmunya, informasinya, wawasannya terkait dunia pesantren, sehingga ke depan tentu, ya, yang kita harapkan pesantren kuat, ya, kemudian negara kita hebat, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami mohon izin undur diri. Jazakumullah khairal jaza. Mari Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa taqna. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.